Assalamualaikum Pak Danar. Waalaikumsalam. Kita mulai ya Pak Danar. Ini sudah lengkap dah? Sudah lengkap? Oh iya, iya. Oke. Monggo Pak Danar menampakkan diri. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dosen pembimbing dan penguji pada hari ini. Hari ini ujian komprehensif dari Saudara Farhan Maulana Aziz, di mana ini di dalam bimbingan saya dan sebagai pembimbing 1 dan pembimbing 2 Pak Danar Purwonugroho. Penelitian Farhan ini bukan merupakan penelitian lab, tetapi merupakan olah data primer dari jurnal yang diubah menjadi data sekunder dan kemudian dibahas sesuai dengan keadaan pada saat menghasilkan data primer tersebut. Demikian Bu Elia, uraian singkat tentang penelitian Farhan. Silakan Anda Farhan berdoa dulu. Hari ini sehat ya? Ya tuh, alhamdulillah. Oke, silakan berdoa dulu sebentar. Ya, Saya mulai. silakan. Ya, silakan Saudara Farhan untuk presentasi ya. Maksimal 15 menit, kemudian dilanjutkan tanya jawab oleh Dewan Penguji. Silakan. Izin share screen ya, Bu, Ya. Pak. Sudah ya? Sudah terlihat? Masih Belum? Nah, sudah ya? Sudah terlihat? Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para dosen penguji, Bu Tuti Sianingsi, Pak Danar Purwonugroho, dan Bu Elia Indahyanti. Dalam kesempatan ini, saya Farhan Maulana Aziz ingin mempresentasikan seminar komprehensif saya hasil skripsi yang berjudul karakterisasi karbon dan komposit hasil pirolisis daun kurma Phoenix datilifera melalui olah data primer menjadi data sekunder. Yang pertama ada latar belakang, alasan saya memilih karbon. Nanokarbon memiliki struktur alotropik yang unik dan banyak. Keberadaan karbon sangat melimpah di alam dan biasanya terkandung dalam biomasa. Karbon atau biochar bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah dan menyediakan habitat yang baik bagi mikroba tanah. Alasan saya memilih biomasa kurma, kan dalam produksi kurma, limbah yang dihasilkan, daun dan tangkai juga dihasilkan. Karena itu harus dikaji dan diolah untuk menjadi hal yang bermanfaat. Prekursor biomasa daun kurma yang digunakan sudah banyak teliti, tetapi belum satupun jurnal yang mengolah data turunan untuk parameter gugus fungsi dan parameter struktur kristal dari biomasa tersebut. Alasan saya memilih jurnal primer Ahmad sebagai data primer, limbah pohon kurma yang berupa daun diolah menjadi biochar, karbon nanodot, dan komposit. Biochar nano zero valent iron. Cenderung membahas kinetika adsorpsi metilinium klorida dari air. Karakterisasi difraksi sinar X dan FTIR belum diolah menjadi data turunan. Berikut ada rumusan penelitian. Yang pertama, bagaimana pengaruh bentukan biochar, karbon nanodot, dan komposit dari daun kurma terhadap perubahan parameter gugus fungsi. Yang kedua ada bagaimana pengaruh pembentukan biochar, karbon nanodot, dan komposit dari daun kurma dengan metode pirolisis terhadap perubahan parameter struktur kristal. Yang ketiga ada sejauh mana perbedaan kualitas biochar dan karbon nanodot hasil perhitungan data
sekunder atau turunan, dan dengan karbon perdagangan atau jurnal perbanding ditinjau dari besar parameter gugus fungsi dan parameter struktur kristal. Yang kedua ada batasan masalah. Yang pertama ada dari parameter gugus fungsi itu dihitungkan berdasar data primer yang berupa aromatisitas, derajat kondensasi, dan indeks hidrofilisitas untuk olah spektrum FTIR. Yang kedua ada parameter struktur filter yang dihitung berdasarkan sumber data primer, yaitu indeks kristalitas selulosa, aromatisitas berdasarkan difraktogram, dan derajat gravitasi untuk olah difraktogram SINAREX. Karbon yang dipelajari dari penelitian ini adalah biochar dan karbon nanodot. Komposit yang dipelajari adalah komposit biochar nano zero valent iron dan biomasa prekursornya yaitu daun kurma. Tujuan penelitiannya mempelajari pengaruh pembentukan biochar karbon nanodot dari daun kurma terhadap dan komposit dari daun kurma terhadap perubahan parameter gugus fungsi. Yang kedua mempelajari pengaruh pembentukan biochar karbon nanodot dan komposit dari daun kurma dengan metode pirolisis terhadap perubahan parameter struktur kristal. Yang ketiga mempelajari perbedaan kualitas biochar karbon nanodot hasil perhitungan data sekunder dan dengan karbon perdagangan atau jurnal pembanding dari parameter gugus fungsi dan parameter struktur kristal. Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih rinci terkait sifat kimia dan sifat fisika yang belum dibahas pada jurnal referensi sebagai sumber data primer. Yang kedua, memberikan inspirasi untuk alternatif penelitian melalui jalur olah data primer dari berbagai referensi menjadi data sekunder. Berikutnya ada tahapan penelitian. Yang pertama, pencarian dan pengumpulan jurnal penelitian dengan rambu-rambu topik pirolisis biomasa, topik piromilisis dari biomasa atau selulosa. Satu jurnal tersebut menyajikan spektrum FTIR dan difraktogram. Yang kedua, tahapan selanjutnya memilih jurnal yang memiliki spektrum FTIR dan difraksi SINAREX yang diperkirakan memberikan data sekunder berbeda yang secara signifikan. Tahapan selanjutnya mengolah data sekunder berdasarkan data primer dari jurnal dan membuat diagram batang sekunder dan menganalisa data tersebut. Berikut ada pirolisis. Pirolisis adalah proses dekompresi secara termal suatu biomasa dalam keadaan inert atmosfer. Terjadi degradasi komponen penyusun. Produk yang dihasilkan yaitu arang, biochar, hidrochar, atau lalu asap cair, bioil, dan gas. Biochar tersebut adalah produk padatan hasil pirolisis dari biomasa. Karbon nanodot adalah salah satu jenis allotrop karbon nanomaterial berukuran nano dari rentang antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Komposit merupakan material bentuk yang menggabungkan dua atau lebih bahan berbeda yang memiliki sifat dari individual komponen penyusunnya yang tidak larut dari komponen satu sama lain. Berikut ada gambar biochar karbon nanodot yang partikel lebih halus dan komposit biochar dengan nano zero valent iron-nya. Berikut ada daun kurma. Di sini ada kandungan kimia daun kurma yang didominasi oleh selulosa, yang kedua oleh lignin, yang terakhir oleh hemiselulosa. Limbah daun kurma yang diolah itu bagian leaflet, bagian daun, lembaran daunnya, rekis, bagian tangkai daun tersebut. Selanjutnya ada aromatisitas dan derajat kondensasi. Aromatisitas adalah fraksi C aromatis yang melibatkan dua fasa. Aromatisitas adalah sebuah sifat sikloasana terkonjugasi dan memiliki kemampuan resonansi dalam orbital pi yang terdelokalisasi. Lingkatan C aromatik menunjukkan jumlah C aromatik. Derajat kondensasi melibatkan fraksi C aromatik yang terkondensasi saja. C terkondensasi adalah senyawa aromatik yang dengan dua atau lebih cincin benzena yang menyatu. C terkondensasi dapat menunjukkan ukuran dari struktur C aromatik itu.
molekul hidrofil yang dapat berinteraksi atau memiliki afinitas yang kuat dengan zat polar atau air. Indeks hidrofilitas adalah perbandingan persentase gugus hidrofilik dan hidrofobik dalam suatu zat. Indeks hidrofilitas tinggi jika bernilai 1 dan dapat disebut hidrofilik. Indeks kristalinitas selulosa ada parameter yang menunjukkan jumlah bahan kristalin dalam selulosa tersebut. Terdapat dua fase rantai, yaitu kristal yang teratur dan karbon amorf yang tidak teratur. Berikut ada DOG, derajat gravitasi, yang parameter yang menunjukkan banyaknya pembentukan struktur grafit heksagonal dan padatan karena pemanasan. Dengan meningkatnya DOG, ukuran lapisan grafit dalam lapisan tersebut juga meningkat, sedangkan jarak antar layarnya berkurang. Berikut ada jarak antar layar interlayer grafit, yaitu 3,35 angstrom. Nah, ini ada hasil pencarian saya dengan pemilihan data primernya. Yang dipilih yaitu jurnal terakhir, jurnal Ahmad, dengan produknya biochar, karbon nanodot, dan komposit dari prekursor biomasa yang diproses menggunakan tanur tabung. Alasannya karena spektrum FLIR difragram tampak beda cenderung nyata. Terus jurnal tersebut membahas kinetika absorpsi metiltionium klorida dari air, sehingga pada karakteristik sinar X FLIR belum diolah menjadi data turunan untuk perubahan parameter gugus fungsi dan parameter struktur kristal. Berikut ada sumber data FLIR-nya. I hope you can smile. Untuk perhitungan FTIR digunakan nilai absorbansi dari sumber referensi. Berikut ada rumus perhitungan dari spektrum FTIR. Yang pertama ada aromatisitas, C aromatik deformasi luar bidang dibagi dengan C alipatik stretching C alipatik ditambah dengan tepuk alipatik CH. Kalau derajat kondensasi D sama dengan CH aromatik deformasi luar bidang dibagi C stretching C. Indeks hidrofilitas AI sama dengan absorbansi dari gugus hidrofilik COOH plus 2 absorbansi dari gugus hidroksil dibagi absorbansi dari C alipatik ditambah dengan C aromatik. Berikut ada penelitian sumber data primer di difraktogram. Berikut ada rumus dari perhitungan parameter kristal, penentuan DOG, G sama dengan intensitas grafit dari theta 26,6 derajat dibagi dengan intensitas keseluruhan grafit, dan I coke 25,9 dikali 100%. Koreng sama dengan perbandingan dari intensitas grafit pada theta 26,6 derajat dibagi intensitas 20 derajat. Karbon alipatik. Penentuan derajat aromatisitas atau FA sama dengan intensitas pada 0,002 pada theta 26,6 derajat dibagi dengan I grafit 26,6 derajat ditambah intensitas gamma alipatik C alipatik yang menunjukkan C alipatik 20 derajat. Berikut ada referensinya. Ini ada contoh proses penentuan absorbansi dari PO PT yang menghasilkan absorbansi dari spektrum. Yang kali ini saya tunjukkan contoh dari gugus stretching COC dari karbon nanodot. Dari hasil perhitungan semuanya, karbon nanodot memiliki CC stretching, alipatic bending, COC stretching, dan aromatic deformation. Ini ada rumusnya CAR yang menghasilkan C aromatic deformasi, aromatisitas menjadi data sumber yang bernilai 1,81
derajat kondensasi 0,51, indeks hidrofilitas 0,7. Berikut ada proses olah data primer menjadi data sekunder yang dimaksud dengan intensitas I002 atau I grafit pada 2 theta sama dengan 26,6 derajat, I gamma pada 2 theta 20 derajat, dan I choke pada 2 theta 25,9 derajat. Pada perusahaan adalah jarak vertikal dari baseline yang bawah ke difraktogram dengan pola difraktogram yang bagian atas dengan penggaris merupakan gambar overlay. Untuk produk komposit NZV-DBC masing-masing intensitas tidak dapat ditentukan karena pola kurva lebar karbon tidak tampak. I gamma yang bernilai 6,2, I choke 7,5, dan I grafit bernilai 7 untuk karbon nanodot. Berikut ada perhitungan karbon nanodot, derajat gravitisasinya 48,27%, derajat aromatisitas 0,53, dan koloreng 1,12. Di sini ada indeks kritalisitas selulosa yang tidak dapat dihitung karena pada difraktogram primer pola dari daun kurma, biochar, dan karbon nanodot tidak menunjukkan puncak kiri dari yang sekitaran 16 sampai 17 derajat dan lembah I amorf dari sekitaran 18 sampai 19 yang puncak kanan terlihat, tapi puncak kirinya tidak terlihat. Dari 6 jurnal yang berbeda dari selulosa atau biomasa menunjukkan puncak kiri dan lembah amorf yang diapit oleh puncak kristal, karena di fraktogram jurnal primer tidak menunjukkan hal tersebut karena tidak bisa dihitung karena di fraktogram sumber sinar X. Data primer tidak memiliki pola di fraktogram selulosa dan tidak bisa diasumsikan hal tersebut adalah pola dari difraktogram selulosanya. Berikut ada perhitungan gugus fungsi aromatisitas. Aromatisitas itu menunjukkan perbandingan absorbasi dari deformasi luar bidang C aromatik dan C alifatik diikuti stretching dan bending. Total fraksi C aromatis yang melibatkan kedua fase amorf dan isop pada arang. Dari sini aromatis lignin menjadi biochar, kandungan lignoselulosa selulosa lignin menjadi biochar yang lebih aromatis, sehingga nilai dari daun kurma dari daun kurma menjadi biochar jauh. Sedangkan di sini lignin memiliki C aromatis. Pada karbon nanodot di sini lebih sedikit karena karbon nanodot berkurang dari jumlah C aromatisnya. Terus komposit karena ada besi Fe0 ini menunjukkan perubahan itu menunjukkan jumlah C aromatisnya. Berikut ada perlakuan dari yang dilakukan jurnal primer. Yang perlakuan pertama itu dari daun kurma menjadi biochar. Perlakuan 1 yaitu pirolisis daun kurma dalam daun tabung pada temperatur 600 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian dilanjutkan biochar, pirolisis biochar dalam temperatur 180 derajat selama 2 jam dengan reaksi asam sitrat yang disuspensi dalam air deionisasi. Perlakuan 3, biochar yang dihasilkan dari daun kurma itu digabungkan dengan komposit dari bahan baku FeSO4 dengan 7 molekul H2O yang direaksikan dengan larutan NaBH4 dan kitosan dalam CH3COH pada kondisi asam pH 5 dalam pemberian aliran gas. Berikut ada bahan baku dan produknya. Di sini ada reaksi kimia penyebab aromatisitas berubah. Peningkatan aromatisitas karena reaksi pirolisis lignoselulosa 600 derajat Celcius. Sampel daun kurma dari 3 referensi memiliki kandungan mineral dari
N, K, fosfor, besi, mangan, zinc, sulfur, karbon, hidrogen, nitrogen, sulfur, dan oksigen. Reaksi pirolisis lignoselulosa dari contoh ada contoh reaksi pirolisis lignoselulosa dari daun kurma. ZN sel 2 tersebut merupakan aktivator untuk pirolisis lignoselulosa dalam daun kurma. ZNCl dapat diganti dengan mineral lain yang terdapat dari mineral dalam daun kurma ini. Ayam Terus ada mekanisme reaksi pembentukan biochar dari lignoselulosa. Biochar hemiselulosa menjadi oligosakarida, dapat dipecah lagi menjadi biochar dan asap cair, bioil, dan gas yang tidak dapat terkondensasi. Terus ada biochar dari selulosa jadi oligoselulosa sama menjadi dipecah lagi dari ada reaksi polimerisasi, aromatisitas, kondensasi, dan intramolekuler dan penataan ulang. Menghasilkan biochar, bioil, tar, dan gas. Berikutnya juga sama, ada lignin dari menjadi biochar, menjadi bioil, terjadi kondensasi, dehidrasi, dan pemutusan. Berikut ada referensi jurnalnya. Kemudian ada parameter gugus fungsi aromatisitas dari biochar yang lebih besar dari komposit. Terjadi penurunan aromatisitas karbon pada komposit dari perlakuan 3 kemungkinan ikut terkondensasi oleh larutan NaBH4. Berikut ada persamaan radius pembentukan biochar nano zero valent iron dari Fe4 7 molekul H2O plus 2 NaBH4 plus karbon, biochar Na2SO4 plus Fe plus 2 BOH3 3 kali plus 72 molekul H2 plus 2 H2O dan biochar tersebut. Di sini Fe2 plus dari FeSO4 menjadi molekul atom Fe0. Biochar lebih besar dari karbon nanodot, terjadi penurunan aromatis karbon nanodot karena reaksi dengan larutan asam sitrat sebagai aktivator pada pirolisis karbon biochar pada 180 derajat. Berikut ada parameter gugus fungsi derajat kondensasi, perbandingan absorbansi untuk deformasi luar bidang CH aromatik dan CC tracing. Ini ada CH aromatik, deformasi luar bidang, dan CC tracingnya di jurnal referensi Polymer Science Technology, yang artinya pelakuan menyebabkan terjadi perubahan C terkondensasi itu merupakan penyatuan dari cincin aromatik yang menempel. Berikut ada daun kurma lebih kecil dari biochar yang mengartikan dari bertambahnya aromatisasi C terkondensasi. Jadi biochar pirolisis daun kurma pada temperatur 600 derajat Celcius menyebabkan pembentukan C aromatik terkondensasi biochar dari daun kurma. Biochar lebih besar dari komposit dan terjadi penurunan aromatisitas karbon pada pembentukan komposit. Kemungkinan biochar terikut oksidasi oleh larutan NaBH4 dari perlakuan 3. Biochar aromatitas biochar karbon nanodot karena reaksi asam sitrat terjadi penurunan dengan pada temperatur suhu 180 derajat. Berikut ada parameter gugus fungsi yang ketiga, hidrofilisis, perbandingan absorbansi untuk gugus hidrofilik, OH hidroksil dan COOH, dan gugus hidrofobik, CH aromatik, dan alifatik. Di sini ada struktur hemiselulosa, lignin yang merupakan komponen penyusun dari daun kurma yang memiliki gugus hidrofilik yang cukup banyak karena pirolisis biochar menjadi biochar karbon nanodot. OH dari tersebut naik. Pada pirolisis biochar menjadi karbon nanodot turun. Artinya perlakuan menyebabkan terjadi perubahan jumlah gugus hidrofilik dan hidrofobiknya. DF lebih peningkatan indeks hidrofilitas pada temperatur 600 derajat daun kurma dapat menambah jumlah gugus hidrofilik biochar sehingga hidrofilitas naik.
biochar lebih penurunan peningkatan gugus hidrofilik karena kemungkinan biochar ikut teroksidasi oleh NaBH4 dan biochar lebih besar dari karbon nanodat, terjadi penurunan gugus fungsi OH dan COH karbon nanodat karena reaksi asam sitrat dengan biochar pada temperatur 180 derajat. Berikut ada parameter struktur kristal. Yang pertama, derajat gravitisasi. Perbandingan intensitas grafit pada 2 theta sama dengan 26,6 derajat dengan intensitas arang karbon amorf dicok pada 25,9 dan di grafitnya. Di sini ada di spacing puncak grafit 002 pada 3,35. Semakin besar di spacing puncak grafit, maka semakin non grafit, mengartikan bahwa tersebut karbon amorf pada 3,44 angstrom. Dari grafik menunjukkan peningkatan dari daun kurma menjadi biochar naik, biochar menjadi karbon nanodat juga naik. Reaksi pirolisis 600 derajat dan reaksi biochar dengan asam sitrat pada 180 derajat meningkatkan pembentukan struktur grafit. Parameter struktur kristal yang kedua ada aromatisitas berdasarkan XR difraksi sinar X, perbandingan intensitas antara C aromatik dan C total, C aromatik plus C alifatik. C di grafit atau pada theta 26,6 derajat sebanding dengan jumlah atom karbon aromatik C dan luas puncak kurma pada intensitas gamma 2 theta yang setara dengan karbon alifatik. Di sini ada struktur grafin 2 dimensi. Dari grafik terjadi peningkatan dari biochar dari daun kurma menjadi biochar menjadi karbon nanodat juga naik. Reaksi pirolisis daun kurma pada 600 derajat dan reaksi biochar asam sitrat 100 meningkatkan struktur C aromatik. Berikut ada parameter struktur kristal Kohlrang. Perbandingan intensitas pada 2 theta 26,6 derajat dan intensitas pada 2 theta 20 derajat. Puncak pada 2 theta 26,6 derajat menyatakan keberadaan kristal dan 2 menyatakan karbon amorf alifatik, karbon alifatik, sehingga perbandingan kedua mengindikasikan kualitas karbon. Dari Kohlrang, reaksi pirolisis daun kurma 600 derajat Celcius dan reaksi biochar dengan asam sitrat pada 108 meningkatkan Kohlrang atau kualitas karbon. Berikut di sini ada perbandingan dengan data sekunder dengan perbandingan karbon perdagangan. Pada karbon perdagangan, data sekunder belum menjadi bagian dari spesifikasi produk karbon perdagangan Merck dan Sigma Aldrich, baik biochar maupun karbon nanodat. Sebagai gantinya, data sekunder dibandingkan dengan karbon representasi jurnal berdasarkan kualitas karbon, parameter gugus fungsi, dan aromatisitas struktur kristalnya. Dari spesifikasi dan properti ini tidak menunjukkan derajat aromatisitas, derajat kondensasi, indeks hidrofilitas, derajat gravitisasi, dan Kohlrang. Berikut ada data sekunder hasil olah data primer dengan data pada karbon dari jurnal. Ya, data dari jurnal ini pirolisis serat kayu pada temperatur yang lebih kecil, 70 derajat Celcius selama 2 jam dalam oven, dan sintesis karbon nanodot dari biochar menggunakan reaksi HF dengan HCl pada pirolisis temperatur 100 derajat Celcius selama 2 jam dalam oven. Oleh karena itu, perbandingan ini menunjukkan jika ingin absorpsi dalam air, bisa dipakai jurnal pembanding yang memiliki indeks hidrofilitas lebih besar, sedangkan aromatisitas biochar karbon nanodat dan sekunder lebih tinggi daripada jurnal pembanding. Berikut ada
data sekunder untuk parameter struktur kristal yang dibandingkan dengan jurnal pembanding. Jurnal pembanding pirolisis daun mawar temperatur 600 derajat Celcius selama 2 jam dalam tanur dan sintesis menggunakan karbon nanodot dari reaksi Gen sel 2 pada pirolisis temperatur 600 derajat Celcius selama 2 jam dalam tanur. Dari pembentukan derajat dari banyaknya grafit yang terjadi dalam karbon tersebut, jurnal pembanding lebih besar, sedangkan CA aromatik dari data sekunder lebih besar data primer jurnal tersebut. Kesimpulannya, pembentukan biochar, karbon nanodot dan komposit dari daun kurma dengan metode pirolisis mempengaruhi parameter gugus fungsi yang aromatis tertinggi dimiliki oleh biochar, derajat kondensasi tinggi oleh biochar juga, dan indeks hidrofilitas tinggi oleh komposit. Pembentukan biochar, karbon nanodot dan komposit dari daun tanaman kurma dengan metode pirolisis mempengaruhi parameter struktur kristal. DOG tertinggi dimiliki oleh karbon nanodot, aromatitas berdasarkan difraksi sinar X tertinggi oleh karbon nanodot, dan koloreng tertinggi pada karbon nanodot juga. Kesimpulannya, parameter gugus fungsi dan parameter hasil perhitungan dengan jurnal aromatisitas, derajat kondensasi biochar sekunder lebih tinggi dibandingkan biochar jurnal pembanding, tapi indeks hidrofilisitas dan derajat gravitasi lebih rendah. Aromatisitas karbon nanodot data sekunder lebih tinggi dibandingkan karbon nanodot produk jurnal, tetapi derajat kondensasi, indeks hidrofilisitas dan derajat gravitisasi lebih rendah. Sarannya, diharapkan pada penelitian ini selanjutnya dapat dilakukan oleh data primer menjadi data sekunder dengan bahan dasar biomasa lain dari spektrum FTIR, difraksi sinar X maupun hasil pengukuran instrumen karakterisasi yang lain untuk parameter gugus fungsi dan parameter gugus kristalnya. Berikut ada daftar pustakanya dari 22 jurnal, 22 referensi. Ya, sekian dari presentasi seminar komprehensif saya. Terima kasih untuk para dosen penguji. Demikian presentasi dari Saudara Farhan. Sesi berikutnya adalah tanya jawab dengan para penguji. Untuk yang pertama, saya persilakan kepada Ibu Elia. Monggo Ibu Elia. Terima kasih Bu Tuti.